Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Lucia Oktriwini MPD. Saya Sally Marcella dengan IHN 129. Di sini saya akan mewawancara narasumber kita, salah satu mahasiswa aktif di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini sudah ada narasumber kita, boleh perkenalkan diri dulu Bang sebelumnya? Baik, terima kasih. Kenalin nama Abang Dimas Andrea dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan 2020. Oke, di sini sebelumnya izin bertanya ya Bang. Pertanyaan pertama dari saya itu apa sih Bang kesulitan Abang selama menjadi mahasiswa yang terbilang aktif di program studi ini? Baik, terima kasih. Kalau untuk kesulitan ya, pasti setiap mahasiswa punya kendala gitu kan. Apalagi kalau misalnya jadwal kuliah kita sama organisasi atau kegiatan lainnya itu tumburan gitu. Nah, itu menjadi PR juga bagi Abang dan teman-teman yang lain juga mungkin untuk membagi waktu. Terus juga yang kedua itu pastinya terkadang kendala di kesehatan juga. Mau nggak mau kita harus tetap jalan gitu kuliah, pekerjaan seperti organisasi ataupun yang lainnya. Tapi hal itu semua justru membuat Abang motivasi gitu untuk semangat lagi untuk bisa terus berkarir dan juga mengejar prestasi gitu. Apa sih Bang kendala utamanya gitu dalam melakukan kegiatan ini? Kalau kendala kayaknya cuman waktu aja sih. Waktu. Kalau kesehatan masih bisa. Berarti ini kan manajemen waktu. Betul sekali. Ya, bisa sebutkan apa aja nggak sih Bang prestasi yang udah Abang raih selama berada di organisasi maupun di luar organisasi? Kalau untuk prestasi ya, Abang pernah mendapat juara 1 di lomba kampanye kebahasaan itu di Ajetiva pada tahun 2024. Terus juga Abang itu alhamdulillah sebagai mahasiswa berprestasi dari peserta sekolah UKM UTMC pada tahun 2024 juga. Abang juga pernah menjadi finalis lomba esai dan juga pernah mengikuti beberapa event nasional seperti lomba video kreatif, dan juga Abang alhamdulillah pernah menjadi MC juga di workshop nasional dan PKKMB FKIP 2025. Sangat banyak sekali ya teman-teman prestasi yang telah didapatkan oleh Bang Dimas ini. Selanjutnya, bagaimana sih Bang cara kita pesan sih untuk mahasiswa yang masih bingung gimana sih caranya untuk maju ke depan sebagai mahasiswa aktif itu? Kalau dari Abang ya, pastinya coba aja dulu gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah mencoba, kita kan nggak akan tahu gitu hasilnya apa. Masalah berhasil atau enggak itu nanti, karena kan setiap keberhasilan itu butuh proses namanya, bukan protes gitu. Jadi kita harus setiap mencoba, kita harus berani melalui tantangan, pasti ada resikonya, pasti kita capek, pasti kita lelah juga. Karena apalagi kan kalau misalnya kita ikut kuliah, terus juga ikut organisasi gitu. Tapi itu semua merupakan salah satu tantangan perlu kita hadapin gitu. Kalau kita mau sukses harus siap capek gitu menurut Abang. Coba aja dulu gitu. Itu cara bagaimana kita terus semangat lagi. Itu juga tipsnya dari Abang. Iya, tips dari Abang. Kalau dari Abang ya, selain coba juga cari relasi yang mendukung gitu. Relasi yang mendukung untuk kita berkembang gitu. Kalau misalnya kita hanya di lingkaran circle yang cuman kayak ngomongin orang tentang kayak cuman hanya nongkrong aja, itu nggak bisa berkembang juga. Tapi nongkrong itu nggak salah, tapi kita harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan perkuliahan di mana posisi kita serius, di mana saat kita nongkrong gitu. Jadi usahakan upaya cari circle yang mendukung kita membangun positif gitu, bukan yang menjatuhkan kita gitu. Gimana sih cara membangun diri kita juga supaya berpikirnya itu jangan stuck terus di situ terus Bang. Mungkin udah dijelasin tuh beberapa contohnya. Mungkin dari Abang sendiri. Cara membangun pola pikir ya. Ya. Kalau Abang dari diri sendiri dulu harus punya kesadaran gitu kan, motivasi kita kuliah nih ngapain gitu. Ada orang tua yang perlu kita banggakan, ada juga keluarga kita, orang terdekat kita, bahkan orang tersayang kita yang perlu kita perjuangkan gitu. Jadi semisalnya teman-teman merasa capek dan bingung mulai dari mana, harus motivasi dulu dari diri sendiri. Oh, aku tujuannya kuliah ini untuk membahagiakan orang tua. Dengan kita ikut kegiatan, ikut organisasi untuk berprestasi terus, kita sudah menempa diri kita, merupakan salah satu bagian dari proses kita untuk kedepannya lebih baik gitu. Beda dengan orang-orang yang hanya
masih bingung gitu, tapi nggak masalah karena diri sendiri pasti abang juga dulu pernah merasa bingung, tapi abang berupaya untuk menyadarkan diri dan juga mencari motivasi itu diri sendiri. Berarti ini termasuk ke dalam tujuan utama kita apa sih? Iya, organisasi dan juga menjaga diri kita itu agar Oke, terima kasih Bang Dimas. Sama-sama. Itu aja pertanyaan dari saya. Saya Ardhani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.